Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Adi, Bu Mega, Bapak Ibu semua teman-teman anggota TIS. Buat yang minggu lalu udah ikutin Zoom hari Jumat, pasti udah kenal saya, Dr. Rita. Tapi buat yang hari ini baru hadir, saya perkenalin diri dulu. Saya Dr. Rita, saya medical doctor dari TIS. Jangan bosan-bosan, nantinya bakal sering ketemu sama saya, soalnya kita bakal sering akan ada banyak acara seminar lewat Zoom, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau konsultasi ke saya juga bisa lewat online ataupun offline. Nanti kalau mau online bisa di WhatsApp ke customer relation kita. Kalau offline pun terbuka untuk datang ke kantor Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti bisa janjian sama Ibu Fitri ya. Sebelum saya mulai presentasinya, saya mau ucapin thank you, terima kasih udah dikasih kesempatan buat sedikit sharing hari ini. Jadi hari ini saya bakal bawain product knowledge tentang BMAX Evo. Tapi ini saya mau ngulas sedikit dari sisi yang lebih medis ya, jadi yang lebih berdasarkan research yang emang udah dipelajarin sebelumnya. Seperti yang kita ketahuin, Bapak Ibu pasti juga udah pada mengenal BMAX Evo ya. BMAX Evo ini pasti kita udah pada minum juga, saya juga udah nyobain, udah minum. Jadi BMAX Evo sendiri, nah ini memiliki banyak ingredients ya, ada 8 macam ingredients utamanya. Nah, semua ingredients ini memiliki manfaat yang masing-masing tuh beda-beda untuk tubuh kita. Nah, si BMAX Evo ini diformulasikan dengan kombinasiin semua ingredients ini sehingga bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar karena bisa bermanfaat untuk macam-macam. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi berbagai organ dan juga sistem di tubuh kita. Jadi nggak cuma satu, seperti misalnya suplemen lain cuma berpengaruh ke sistem ini atau ke sistem yang lain, tapi ini kita bisa secara kompleks memadukan itu dan bisa bermanfaat lebih luas lagi untuk tubuh kita. Jadi aku mau bahas pelan-pelan dari mulai masing-masing ingredients-nya. Jadi nanti masing-masing ingredients-nya tentunya punya manfaat yang beda-beda. Nanti aku juga lampirin research penelitian yang sesuai dengan masing-masing ingredients-nya. Nah, ini yang kita udah tahu ya kurang lebih, biar aku jabarin satu-satu. Nah, jadi kita mulai pertama dari AVA ya. Ava Nizomenon Flos Aquae. Apa sih Ava? Ava tuh jadi sebenarnya dia itu tanaman. Dia itu tanaman ganggang biru hijau. Nah, biasanya itu emang tumbuhnya itu di air asin. Cuma dia ada juga beberapa di air tawar. Kebanyakan sih ini Ava nih tumbuh di luar negeri. Nah, Ava ini terkenal sebagai pemasok nutrisi utama. Jadi terdapat lebih dari 98% nutrisi yang kita butuhin di dalam tubuh tuh ada di Ava ini. Ava ini kenapa dibilang dia tuh pemasok nutrisi yang baik? Karena dia mengandung 8 asam amino esensial. Nah, asam amino esensial itu merupakan suatu komponen yang penting untuk kita untuk menyusun jaringan-jaringan tubuh dan sel-sel tubuh kita. Jadi mostly jaringan tubuh dan sel-sel tubuh kita terbentuk dari asam-asam amino esensial, dan si Ava ini dia punya 8 asam amino itu. Oke, nah ini juga ada penelitian, jadi penelitian di Rumah Sakit Umum Massachusetts dan juga di Harvard, bahwa Ava ini mengandung ada EPA dan juga DHA. Nah, kita tahu kan EPA DHA itu emang bagus banget buat organ tubuh kita, terutama buat sistem saraf seperti di otak, apalagi anak-anak juga mulai dari kecil biasa udah dikasih vitamin yang penuh dengan DHA. Nah, jadi Ava ini punya, karena dia mengandung EPA dan DHA ini, jadi dia berfungsi untuk sistem saraf kita, jadi ke sel-sel neuron di otak kita. Nah, selain itu, Ava juga mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini juga berkaitan satu sama lain dengan EPA dan DHA untuk menstimulasi sistem saraf kita supaya berkembangnya lebih baik. Nah, ini saya ada lampirin sedikit, jadi beberapa penelitian. Nah, ini penelitian semua dari luar negeri ya, dan ini penelitian juga terbaru, jadi tahun 2019. Ini ada jurnal di
luar negeri yang mengatakan bahwa si AVA ini memiliki efek untuk stabilisasi plak beta amyloid pada penderita demensia Alzheimer. Apa sih plak beta amyloid? Jadi plak beta amyloid itu suatu kumpulan protein yang menghambat sistem komunikasi saraf kita. Jadi antara satu saraf ke saraf yang lain itu harusnya itu berkomunikasi dengan baik, tapi karena ada plak beta amyloid ini, jadi komunikasi itu terhambat sehingga mengakibatkan pasien-pasien menjadi menderita demensia, terutama demensia Alzheimer ya. Nah, dikatakan kalau kita konsumsi AVA ini bisa dia menstabilisasi plak-plak itu dan juga bisa mencegah kita untuk terkena resiko terkena resiko demensia Alzheimer. Nah, AVA ini juga jadi memiliki efek untuk memori jangka panjang karena dia bisa stabilisasi dari plak beta amyloid itu. Nah, ini bagus nih untuk Bapak Ibu atau misalnya orang-orang yang punya riwayat genetik di keluarga yang memang sebelumnya punya riwayat, misalnya ayahnya atau kakeknya itu pernah mengalami demensia atau Alzheimer. Pasti udah nggak asing lagi lah Alzheimer, pasti udah banyak banget orang yang dengar Alzheimer. Dan ini merupakan salah satu penyakit kronis yang cukup angka kematiannya sangat tinggi dan emang nggak bisa disembuhin, jadi alangkah baiknya kalau kita bisa cegah ini. Nah, selain itu dari penelitian lain juga nih, penelitiannya tahun 2018 ya. Jadi AVA juga mengandung yang namanya phenylethylamine atau PEA. Kita sebut dia sebagai molekul cinta. Nah, dia ini kenapa disebut molekul cinta? Karena dia itu berfungsi untuk membangkitkan mood. Jadi dia bisa berfungsi untuk sebagai antidepresan, terutama pada pasien-pasien depresi. Banyak banget jadi manfaat AVA. Nah, ini masih ada lagi. Nah, jadi dari penelitian lain juga, ini penelitiannya tahun 2019 dari jurnal yang berbeda bahwa AVA ini juga mengandung vicocyanin. Nah, vicocyanin ini merupakan efek antioksidan yang memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi. Karena tingginya efek antioksidan tersebut, maka dia juga bisa menghambat pertumbuhan dari sel tumor. Nah, ini juga udah terbukti ya, jadi dari penelitian ini. Sebentar. Oke, selanjutnya AVA juga dikatakan dari penelitian yang selanjutnya, ini penelitian yang berbeda lagi, jadi tahun 2016 saya cukup lihat banyak penelitian-penelitian mengenai AVA. Ini dikatakan dia bisa menghambat progresi tumor, karena dia itu menghambat aktivitas dari enzim UGDH. Apa sih enzim UGDH ini? Ini enzim yang merubah sel-sel kita yang normal jadi sel-sel kanker. Nah, biasanya itu kalau pada pasien-pasien kanker, ini aktivitas enzim ini itu meningkat. Nah, dengan AVA ini dia mempunyai efek membantu menghambat progresi dari tumor karena dia menghambat aktivitas enzim ini. Nah, selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya ini adalah spirulina. Bahan yang kedua ini juga banyak lumayan ada penelitian beberapa mengenai spirulina ini. Seperti yang kita ketahui, bahkan spirulina lebih banyak suplemen-suplemen juga yang terlebih dahulu yang menggunakan spirulina. Kenapa spirulina banyak dipakai? Karena dia itu sebenarnya adalah superfood. Jadi dia tuh spesies dari cyanobacteria. Jadi dia tanaman ganggang juga, hampir mirip sama si AVA. Dia tanaman ganggang yang berpigmen hijau kebiruan. Dia tumbuh di perairan tropis, memiliki kandungan garam yang tinggi. Nah ini contohnya dikatakan pada satu penelitian bahwa 1 sendok makan spirulina atau 7 gram bubuk spirulina kering itu mengandung banyak banget nutrisi dan mineral yang kita butuhin. Contohnya dia mengandung protein, vitamin B1, B2, B3, tembaga, zat besi, dan juga banyak mineral-mineral lain seperti magnesium, kalium, dan nutrisi-nutrisi yang lain. Nah, spirulina ini juga secara spesifik ya, dia tuh udah pernah dibuktikan bahwa dia itu memiliki efek terhadap pembuluh darah secara tidak langsung. Berdasarkan studi ini, jadi ada sekelompok orang yang diberikan sekelompok orang dengan kolesterol tinggi yang diberikan 1 gram spirulina per hari, terbukti dapat menurunkan kolesterol jahat dan juga dapat meningkatkan kolesterol baik, di mana berarti dia itu menurunkan LDL dan menaikkan HDL, di mana keduanya itu sangat penting untuk menjaga stabilitas kadar lemak di dalam pembuluh darah ya.
dengan adanya stabilitas dari kolesterol jahat, kolesterol baik. Kalau kolesterol jahatnya rendah, kolesterol baiknya tinggi, maka penumpukan kolesterol di pembuluh darah tidak akan terjadi. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, ini pun juga didukung sama penelitian lain yang udah cukup tinggi reviewnya. Jadi merupakan systematic review pada tahun 2016, cukup terpercaya. Jadi dia itu dikatakan memang bisa memperbaiki profil lipid atau profil lemak. Jadi dengan menurunkan kolesterol total, menurunkan LDL, menurunkan trigliserid. Nah, itu semua tiga-tiganya itu kolesterol yang nggak baik kalau tinggi di dalam tubuh. Nah, dia juga punya efek untuk meningkatkan HDL. Selain itu, spirulina juga didapatkan pada penelitian yang lain, dikatakan dia bisa menurunkan berat badan pada pasien obesitas. Jadi banyak nih manfaatnya juga dari spirulina, memang udah banyak juga terbukti dan banyak yang emang udah pakai bahan ini untuk jadi suplemen ataupun jadi digabungkan dengan obat-obat herbal yang lain. Nah, spirulina juga memiliki kandungan yaitu vicocyanobillin dan klorofilin. Dia juga bisa membantu melawan kanker, terutama kanker pankreas. Jadi ini cukup baik untuk orang-orang yang memang memiliki genetik itu. Kalau memang punya genetik ada kanker, ini juga baik. Bisa diminum untuk mencegah terjadinya kanker tersebut. Komponen lainnya ada zeaxanthin. Zeaxanthin ini berhubungan erat dengan bagian kesehatan mata ya. Dia itu sebuah pigmen kuning yang ditemukan dalam paprika, jagung, saffron. Nah, dia tuh penting banget untuk kesehatan mata. Karena memang dia merupakan satu dari 2 jenis karotenoid yang terpenting di retina, terutama di makula. Lalu mengandung antioksidan, menetralkan radikal bebas, dan juga mencegah sel dan organ. Nah, ini sedikit tentang makula. Jadi, memang di dalam mata kita ini kan kita udah tahu pasti ada yang namanya retina. Nah, retina itu memiliki satu titik pusatnya itu namanya makula, yang dimana kalau cahaya itu masuk dari mata akan menuju ke makula untuk diinterpretasikan oleh saraf kita. Jadi supaya kita bisa ngelihat cahaya yang masuk itu diinterpretasikan di makula oleh oleh saraf optikus. Nah, zeaxanthin ini memiliki banyak manfaat. Dikatakan dia bisa mencegah degenerasi makula. Jadi biasanya degenerasi makula itu terjadi pada pasien-pasien yang memang udah usia lanjut. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mengkonsumsi ini dari muda supaya bisa mencegah terjadinya degenerasi makula tersebut. Lalu juga yang umum katarak, lalu retinopati diabetes, dan juga uveitis, itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mata. Nah, zeaxanthin sendiri ini pada penelitian meta-analisis tahun 2014 memang dikatakan berhasil untuk menurunkan resiko katarak yang tipe nuklear. Jadi katarak tipe nuklear itu memang katarak yang sifatnya terjadi penumpukannya itu di bagian tengah. Dan itu cukup umum memang katarak yang tipe ini. Jadi dia memiliki efek untuk menurunkan resiko itu. Hampir semua orang ya pasti memiliki kecenderungan nantinya itu berpotensi untuk memiliki katarak pada saat usia tua. Itu kayak suatu proses degenerasi yang memang wajar terjadi pada manusia. Jadi kalau memang kita bisa mencegah dari sekarang, kita bisa konsumsi itu, mudah-mudahan resiko untuk terjadinya katarak di usia yang lebih lanjut nantinya bisa lebih rendah dibandingkan orang yang nggak mengkonsumsi ini. Nah, selain dari mata pun, zeaxanthin itu memiliki manfaat untuk kulit. Jadi dia ada sifat antioksidan. Karena sifat antioksidan itu dia juga melindungi kulit dari sinar UV dan menurunkan risiko tumor kulit. Lalu yang selanjutnya ada Korean white ginseng. Oh, ini udah umum banget lah ya di dunia pengobatan herbal. Itu obat tradisional dari Cina yang memang dari dulu tuh udah dipakai buat ngelancarin sirkulasi tubuh, dan dipercaya memang itu memiliki manfaat yang baik ya kalau Korean white ginseng ini. Dan dia juga punya efek untuk menghangatkan tubuh. Manfaatnya macam-macam, mulai dari diabetes sampai bisa mengatasi disfungsi ereksi. Nah, nah ini tuh baik berarti untuk bapak-bapak nih, buat kaum pria nih biasanya emang udah nggak asing lah ya dengan Korean white ginseng. Dia bisa mengatasi disfungsi ereksi. Dan pada pengguna Bimax Evo juga memang kita udah ada testimoninya bahwa menggunakan Bimax Evo itu bisa
mengatasi disfungsi ereksi, apalagi waktu itu pada pasien yang usianya udah cukup tua ya, sekitar di atas 70 tahun. Dan itu memang udah terbukti. Lalu juga meningkatkan hasrat seksual, menjaga kadar gula darah, meningkatkan fungsi kognitif, menjaga gejala penyakit paru-paru juga, menurunkan resiko flu. Karena dia itu kan memiliki efek untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Jadi efek untuk karena dia daya tahan tubuh dan staminanya baik, kalau kita mengkonsumsi Korean white ginseng ini, maka bisa menurunkan resiko terkena flu, mengurangi rasa lelah juga, dan mengatasi alergi-alergi biasa yang kita alami seperti misalnya eksim ataupun asma. Ada penelitian juga dari luar negeri bahwa pada tahun 2016, jadi dikatakan bahwa Korean white ginseng ini memiliki efek untuk menurunkan resiko kanker juga. Jadi selain dari dia baik untuk sirkulasi darah, tapi dia juga punya efek untuk menurunkan resiko kanker. Korean white ginseng juga berperan sebagai antiinflamasi dan menurunkan kadar CRP. Jadi maksudnya antiinflamasi, dia tuh bisa mencegah terjadinya peradangan di tubuh kita, entah peradangan apapun. Peradangan tuh banyak, jadi misalnya bisa seperti peradangan sendi, peradangan pada, contohnya kita sakit tenggorokan pun itu peradangan, atau misalnya kita sakit paru-paru seperti TBC itu juga peradangan. Jadi semua penyakit yang ada di tubuh kita itu bisa mengakibatkan suatu aktivitas peradangan ya, dan ini akan meningkatkan kadar CRP. CRP itu adalah C-reactive protein yang memang itu biasanya tinggi pada saat kita mengalami inflamasi tubuh kita. Dan Korean white ginseng ini bisa berperan sebagai agen antiinflamasi. Yang selanjutnya nih L-glutathione. L-glutathione ini benar-benar sekarang nih lagi lumayan dikenal nih ya. Jadi di dunia herbal kayak di dunia medis, karena emang benar-benar manfaatnya ini cukup terbukti, terutama apalagi pas kemarin kita mulai pandemi, dikatakan L-glutathione ini memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi sehingga bisa bantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh dan menjaga imunitas, sehingga kita bisa mencegah bahwa virus itu masuk ke tubuh kita. Jadi kalau virus masuk ke tubuh kita, sebenarnya kita punya benteng, kita punya daya tahan tubuh, imunitas tubuh yang bisa melawan virus itu. Tapi kalau imunitas kita nggak baik, maka virus itu bisa masuk. Nah, L-glutathione ini lumayan cukup happening waktu pandemi corona ini sampai sekarang ya, Cu. Jadi udah banyak orang yang konsumsi ini selama pandemik ini. Nah, dia memang dikatakan sebagai master antioksidan dan berguna untuk memperkuat imun tubuh. Selain itu juga L-glutathione memang juga terkenal untuk mencegah penuaan dini dan juga regenerasi kulit kita. Nah, lalu untuk glutathione ini dapat, jadi dia pertama itu dia cara kerjanya dia mempengaruhi produksi melanin atau pigmen di kulit kita. Jadi pigmen di kulit kita itu yang menentukan warna kulit kita itu adalah melanin. Nah, glutathione ini bisa mempengaruhi melanin sehingga membuat kulit kita terlihat lebih cerah. Lalu dia juga meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan terhadap radikal bebas, dan kandungan antioksidannya juga bikin kulit kita terlihat lebih sehat dan juga lebih glowing. Nah, saya juga nemuin nih ada penelitian yang cukup menarik, penelitian terbaru tahun 2020, dan penelitian ini berkaitan sama pandemi COVID. Jadi baru keluar penelitian ini pada saat pandemi, dikatakan bahwa L-glutathione ini dapat menurunkan respon inflamasi pada tubuh, termasuk infeksi pada COVID, pada infeksi COVID. Jadi emang L-glutathione ini terbukti, jadi sebagai antioksidan yang tinggi, dia bisa nurunin respon inflamasi, sehingga membuat daya tahan tubuh itu dan imun tubuh itu bagus. Nah, ini cocok banget nih, apalagi di zaman kita yang lagi pandemik gini, jadi konsumsi L-glutathione itu memiliki efek yang positif. Selain kulitnya bagus, bisa juga sebagai antioksidan yang tinggi. Nah, L-glutathione juga dikatakan pada penelitian tahun 2012 bahwa dia bisa membantu mencegah terbentuknya autism spectrum disorder pada anak-anak ya. Komponen selanjutnya ada fish collagen. Jadi fish collagen ini merupakan protein yang diekstrak dari ikan. Dia digunakan untuk bahan suplemen. Fish collagen ini mengandung kolagen tipe 1.
Nah, kolagen tipe 1 ini merupakan kolagen yang utama dalam tubuh. Jadi 80% dari tubuh kita itu dibentuknya jaringan itu dari kolagen tipe 1, seperti jaringan tulang, jaringan kulit, dan jaringan-jaringan lainnya itu terbentuknya dari kolagen tipe 1. Fish kolagen ini memang udah banyak banget kok yang konsumsi juga, dan terbukti memang memiliki manfaat yang positif. Dia bisa menjaga kekuatan tulang, memiliki sifat antibakteri juga, memenuhi kebutuhan protein, dan mengontrol gula darah. Nah, ini lapisan kulit kita ya, ada 3, yaitu mulai dari paling luar epidermis, dermis, dan juga subkutan, yaitu bagian yang lemak. Jadi sebelum sampai ke otot, kulit itu ada 3 lapisan baru sampai ke otot. Nah, dari lapisan kulit ini dibentuk dari kolagen tipe 1 ini. Nah, makanya ini kalau kita konsumsi fish kolagen akan sangat baik efeknya untuk kulit kita, karena bisa kulitnya jadi lebih lentur, kulitnya bisa jadi lebih menghindari tanda penuaan juga, karena memang kolagen tipe 1 ini lebih banyak kerjanya di kulit. Mungkin luka pun jadi lebih cepat sembuh karena protein yang ada di kulitnya itu baik. Nah, ini udah nggak asing lah ya, ini vitamin C, ini semua orang udah tahu dia sumber untuk daya tahan tubuh bagus, antioksidannya bagus, semuanya bagus. Dia bisa mengurangi resiko penyakit stroke juga, bisa meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan hipertensi, meningkatkan sintesis kolagen, dan juga mengurangi gejala alergi. Ini udah umum banget, dan emang sekarang di zaman lagi kayak gini kita wajib banget untuk konsumsi vitamin C ya. Nah, terakhir ada buah kiwi. Nah, buah kiwi ini juga penting. Jadi ternyata setelah kita pelajarin, buah kiwi ini juga ternyata punya nutrisi yang banyak banget. Jadi dia itu ternyata kaya vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin K, bahkan juga mineral-mineral yang lainnya. Dan dia juga merupakan sumber serat yang bagus. Jadi dia emang memiliki efek. Kalau misalnya buat penderita-penderita yang ada sulit BAB, konsumsi ini tuh bagus banget karena dia sumber seratnya itu tinggi banget. Dia juga antioksidannya tinggi. Terus juga menjaga kesehatan pencernaan atau sebagai prebiotik, lalu juga meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko pembekuan darah, dan menjaga kesehatan mata. Nah, jadi dari banyak banget ingredients, komponen-komponen yang ada di Bimax Evo ini, kita kolaborasiin, kita kombinasiin semuanya jadi satu paket supaya kita bisa minum suplemen ini setiap hari dan emang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tadi kan udah dijelasin banyak banget juga manfaatnya, jadi dari tiap masing-masing komponen pun memiliki manfaat yang emang positif, yang ada yang di kulit, ada yang di mata, ada yang di jantung, di pembuluh darah, banyak banget. Jadi nggak usah khawatir untuk minum Bimax Evo karena emang udah terbukti manfaatnya itu banyak banget. Nah, ini nih ini yang banyak orang tanya-tanya, apa sih bedanya kita sama yang lain? Nah, kita tuh ada yang namanya fase healing process di Bimax Evo ini. Apa tuh Bimax healing process? Jadi fase dimana kita itu seperti, kalau orang awam taunya mungkin detox lah ya. Jadi kita kerja di pembuluh darah. Jadi Bimax Evo ini kerjanya di pembuluh darah. Jadi dia akan pertama akan adanya respon inflamasi, karena di situ dia memang terjadi proses untuk menuju penyembuhan, dia melewati proses inflamasi dulu. Nah, dari fase healing proses ini pun beda-beda tiap orang. Ada orang yang ngerasain, ada orang yang nggak ngerasain. Ada orang yang ngerasainnya berat banget, ada orang yang cuma ngerasainnya ya ringan-ringan aja. Nah, itu semua tergantung dari tubuh. Respon tubuh orang itu kan masing-masing, beda. Nah, ada orang yang tubuhnya sehat banget, mungkin dia cuma ngerasain healing proses yang cuma pusing doang, nyeri kepala, atau misalnya mual, muntah, atau mungkin orang yang memiliki penyakit penyerta yang banyak, kayak seperti misalnya diabetes, emang ada jantung, atau ada penyakit lain, mungkin dia mengalami healing proses yang lebih berat dibandingkan orang yang sehat. Tapi jangan khawatir, ini memang merupakan suatu proses yang harus dilewatin. Nah, ini prosesnya. Jadi Bimax Evo yang pertama dia ada healing proses. Nah, healing proses ini yang kita rasain yang nggak enak banget, karena di sini terjadi reaksi anti-inflamasi. Jadi dia melepas reseptor, dan di situ dia juga istilahnya nggak bersihin
nggak bersihin tubuh kita. Nah, yang hari ke-10 sampai ke-20 ini terjadi regenerasi sel, terjadi reaksi adaptogen. Lalu pada hari ke-20 sampai 25 terjadi balance hormon, reaksi androgenik. 25 sampai 30 hari itu sudah kita mencapai strong physics, reaksi imunitas dari tubuh, dan selanjutnya adalah maintenance. Jadi Bimax Evo ini nggak usah khawatir, dia bisa dikonsumsi emang setiap hari. Kita buat suplemen, walaupun kita emang nggak sakit, nggak apa-apa kita minum aja, karena emang ini untuk jaga daya tahan tubuh kita, imunitas, dan manfaat-manfaat yang lain. Nah, Bimax Evo sendiri nih udah terbukti ya, jadi teruji secara klinis, dia ini 100% bahannya itu herbal, jadi alami, jadi sama sekali nggak ada bahan kimia obat. Dan ini pun saya juga udah lihat dari hasil uji klinis di sertifikatnya, jadi di lab Saraswanti juga, lalu juga udah tersertifikasi di GMP, ISO, HACCP, di halal, dan juga BPOM juga. Jadi kalau udah terdaftar di BPOM, udah aman untuk dikonsumsi. Ini salah satu sertifikat dari Saraswanti untuk laporan hasil uji laboratoriumnya. Dan ini merupakan CEO-nya. Jadi Certificate of Analysis. Jadi ini Bimax Evo kita udah punya ini, jadi nggak usah takut untuk konsumsi ini karena semuanya udah teruji secara klinis, sudah terbukti, dan udah memang udah diteliti lebih lanjut bahwa dia memiliki manfaat yang banyak untuk tubuh seperti yang tadi saya udah jelasin. Mungkin demikian presentasi saya untuk hari ini. Kalau memang ada yang mau tanya, saya kembalikan ke host kita.